Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillahi amma ba'd. Ini pertemuan ketiga mengkaji matan Al-Aqidah Al-Wasithiyah karya Syekhul Islam Taqiyuddin Ibnu Taimiyah yang wafat tahun 728 Hijriyah. Semoga Allah senantiasa merahmati beliau. Kata beliau, "Tsumma sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tufassirul Qur'ana wa tubayyinuhu wa tadullu alaihi wa tu'abbiru anhu." Kemudian sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam menafsirkan Al-Quran, menjelaskannya, menunjukkan kepadanya, dan mengungkapkan tentangnya. Di sini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ingin menjelaskan bahwa sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berbeda dalam hal penyebutan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, dan banyak sekali hadis-hadis terkait dengan sifat. Karenanya para ulama biasa mengistilahkan nususus sifat. Jadi tidak hanya ayatus sifat atau ahaditsus sifat, tapi nususus sifat agar mencakup kedua kelompok ini. Ini ayatus sifat dan ahaditsus sifat. Nah, dan para ulama bahkan ada yang tidak sedikit ya. Sejak dulu sampai hari ini kita melihat mereka menghimpun hadis-hadis, membuat buku khusus atau bab khusus tentang hadis-hadis sifat. Misalnya Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam Sahih Al-Bukhari membuat bab misalnya Kitabut Tauhid. Ya. Itu isinya hadis-hadis sifat di akhir Sahih Bukhari. Kemudian juga misalnya dalam Sunan Abu Daud ada bab atau kitab Ar-Raddu 'alal Jahmiyah. Kemudian di Sunan An-Nasai ada Kitabun Nu'ud, An-Nu'ud ini as-sifat. Kemudian Sunan Ibnu Majah ada Kitabus Sunnah. Sahih Muslim juga menyebutkan banyak. Sunan At-Tirmidzi dan seterusnya. Ada juga yang buku-buku benar-benar spesial khusus tentang sifat seperti Kitabut Tauhid karya Imam Ibnu Khuzaimah, Imamul A'immah. Ya, Imam Ad-Darqutni membuat kitab judulnya As-Sifat, isinya hadis-hadis sifat dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian juga penting diingat bahwa sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hubungannya dengan Al-Quran secara umum ada 4. Yang pertama, sunnah muqarrirah. Ini menegaskan apa yang disebutkan Al-Quran. Ya, Al-Quran menyebut A, sunnah menyebut A. Yang kedua, mubayyinah, yaitu Al-Quran menyebut satu hal secara global, kemudian sunnah merinci hal global tersebut. Yang ketiga, ya, zaidah, yakni Al-Quran tidak menyebutkan tapi sunnah menyebutkan. Ini sunnah memberikan tambahan informasi, tambahan hukum misalnya terkait suatu hal yang tidak Al-Quran sebutkan. Kemudian, ya maksud tentu sebutkan di sini sebutkan mendekati eksplisit ya. Kalau tidak tentu semua hal secara implisit pun tercangkup dan tercakup dalam Al-Quran. Yang keempat adalah nasikhah. Nasikhah ini sunnah menasakh Al-Quran. Memang ada rincian di usul fikih ya, dan juga ada beberapanya berbeda pendapat ulama, tapi intinya ya ada yang di hampir disepakati ulama, yaitu sunnah mutawatirah menasakh ayat Al-Quran. Oke. Tapi itu secara umum, bicara secara umum terkait hal-hal dalam Islam. Adapun dalam akidah secara khusus maka fungsi keempat tidak ada. Jadi tidak ada sunnah yang nasikhah terhadap ayat Al-Quran sekalipun mutawatir. Kenapa? Karena dalam akidah itu sifatnya informasi, dan kita semua tahu bahwa dalam nasakh ya itu tidak akan terjadi nasakh dalam hal yang sifatnya keyakinan, dalam hal yang sifatnya informasi. Nasakh hanya terjadi pada hal yang sifatnya perintah atau larangan, ini sifatnya hukum. Adapun dalam sifat yang sifatnya informasi, khobar, seperti akidah misalnya, seperti kisah, maka tidak terjadi dan tidak akan terjadi nasakh. Maka berarti hanya 3 yang pertama, yaitu muqarrirah, seperti misalnya di dalam ayat Al-Quran menyebutkan tentang kemahatinggian Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam sunnah pun demikian, banyak hadis nanti akan kita lihat sebagiannya menyebutkan tentang kemahatinggian Allah Subhanahu Wa Taala.
Kemudian hadis misalnya, atau hadis yang sifatnya sunnah menjelaskan, mubayyinah. Al-Quran menyebutkan, ya, misalnya lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, surat Yunus ayat 26. Bagi orang yang, sudah kita bahas pertemuan sebelumnya, bagi orang yang berbuat baik akan ada balasan yang terbaik, yaitu surga, wa ziyadah, dan tambahan. Dan kita semua tahu bahwa Nabi SAW menafsirkan tambahan tersebut dengan apa? Melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Sunnah yang ketiga adalah tadi yang sifatnya zaidah, menyebutkan hal yang tidak disebutkan Al-Quran. Misalnya hadis-hadis mutawatir tentang nuzul ilahi, Allah Subhanahu wa taala yanzilu. Ya. Nah, ini tentu apa? Tidak ditemukan teks jelasnya dalam Al-Quran. Nah, ini zaidah. Kemudian kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah lagi, selanjutnya, wa ma wasafa ar-rasulu bihi rabbahu minal ahaditsis shihahil lati talaqqaha ahlul ma'rifati bil qabuli wajibal imanu biha kadzalika. Dan apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sifatkan dalam hadis-hadis tersebut tentang Rabb-nya, tentang Allah Subhanahu wa taala, dari hadis-hadis sahih yang para ulama terima, maka wajib diimani hal tersebut sebagaimana yang tersebut di hadis. Di sini Syekhul Islam menegaskan bahwa jika ada hadis satu sahih di sini maksudnya makbul, ya. Sahih di sini artinya mencakup hasan juga. Dan memang demikian para ulama, bahkan Syekhul Islam juga sebutkan di sini tentang beberapa hadis. Nanti kita lihat hadis hasan, beliau bilang wa huwa hasan, gitu ya. Nah, di bab yang akan kita singgung ini, fasal ini, gitu. Jadi sahih di sini artinya makbul, dan ini biasa para ulama selalu mengatakan idza sahal hadis babla. Padahal sebetulnya sahih hadis itu maksudnya mencakup juga hasan, satu, gitu ya. Jadi sahih atau hasan. Kemudian allati talaqqaha ahlul ma'rifati bil qabul, yang diterima para ulama, maka wajib diimani. Nah, mungkin ada yang bertanya, nanti hadis-hadis yang akan kita baca ini ada juga kok ulama kaum muslimin yang menakwilnya, atau kita kalau mau lebih presis lagi yang melakukan tahrif terhadapnya. Itu gimana? Nah, jawabannya adalah bahwa kita simak perkataan Al-Qadhi Ibnu Abi Ya'la, ya, yang wafat tahun 526, salah satu ulama al-hadis, ulama al-athariyah, ya, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, dalam buku beliau Tabaqatul Hanabilah, ketika menyebutkan tentang manhajus salaf. Yang dimaksud beliau sebutkan manhajus salaf nanti adalah rumusan atau yang ditegaskan, lebih tepat yang ditegaskan oleh ayah beliau, yaitu Al-Qadhi Abu Ya'la, yang wafat tahun 458 Hijriah. Ulama besar, salah satu ulama terbesar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kata beliau, "Fal nadhkuril ana tabyyin manhajis salaf wa ma amaru bi adaihi ila al-khalaf wa huwa alladhi daraja alaihi al-walid Sa'id," dan seterusnya. Kata beliau, nah, sekarang waktunya kita menjelaskan manhaj salaf, dan ini manhajnya para sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in, dan apa yang mereka perintahkan untuk menjalankannya terhadap para khalaf, ini generasi setelahnya termasuk kita. Dan itu adalah apa yang ditegaskan oleh dan diyakini juga oleh ayah kami, yakni maksudnya Al-Qadhi Abu Ya'la. Nah, di antara apa yang beliau sebutkan setelah itu adalah waqad ajma'a ulama'u ahli al-hadithi wal asy'ariyatu minhum ala qabuli hadhil ahadithi. Para ulama ahlul hadis dan asy'ariyah termasuk mereka ijma', sepakat menerima hadis-hadis ini, ya, hadis-hadis sifat yang sedang beliau bahas. Kata beliau lagi, faminhum man aqarraha ala ma ja'at wa hum ashabul hadithi. Maka kata beliau, di antara para ulama ahlul hadis tadi ada yang menetapkannya sebagaimana ada hadis tersebut, dan mereka lah ashabul hadis. Wa minhum, kata beliau lagi, man ta'awwalaha wa humul asy'ariyah,
Dan ada di antara mereka yang mentakwilnya, maksudnya kalau mau lebih lebih akurat lagi, mentahrifnya, yaitu Asy'ariyah, ulama-ulama Asy'ariyah. Wa ta'wiluhum iyyaha qabulun minhum laha. Kata beliau, dan penakwilan mereka atau penahrifan mereka terhadap hadis-hadis sifat tersebut sebetulnya berarti penerimaan mereka terhadapnya. Idz law kanat 'indahum batilatan la atrahuha kama atrahu sa'iral akhbaril batilah. Karena seandainya kalau itu batil menurut mereka, misalnya mereka akan abaikan sama sekali, seperti mereka mengabaikan hadis-hadis batil lainnya. Kemudian kita balik lagi, wa qad ruwiya 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ummati la tajtami'u 'ala khata'in wala dhalalah. Telah diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa umatku ini, umat Islam, tidak akan bersepakat di atas kesalahan, tidak pula di atas kesesatan. Kita balik lagi, wa ma dzakarnahu minal imani bi akhbari sifati min ghairi ta'tilin wala tashbihin wala tafsirin wala ta'wilin huwa qaulus salafi bada'an wa 'audan wa huwa alladhi dzakarahu Amirul Mu'minin al-Qadiru ridwanullahi alaihi fir risalatil qadiriyyati qala fiha. Jadi beliau sebutkan bahwa ya itulah manhaj as-salaf, yaitu tidak menaktil, tidak menashbih, tidak menafsir, tidak menakwil, ya. Dan itulah yang disebutkan dalam Ar-Risalah Al-Qadiriyah. Jadi tahun 408 Hijriah pernah suatu ketika Khalifah Abbasiyah yang waktu itu namanya Al-Qadir Billah, ya, rahimahullah, itu mengumpulkan para ulama, kemudian menyusun naskah akidah untuk diyakini kaum muslimin semuanya. Dan itu ulama semua berpadu, ya, tahun 408 Hijriah, ya, untuk menyusun. Mereka rapatlah kurang lebih seperti itu. Termasuk diantaranya ikut serta dalam penyusunan naskah akidah tersebut, ya, kesepakatan, ya, yang ingin disampaikan oleh Khalifah Abbasiyah. Di antara turut menyusunnya adalah Al-Qadhi Abu Ya'la, Al-Qadhi Abu Ya'la rahimahullah. Nah, dikatakan di sana, wa ma wasafallahu subhanahu bihi nafsahu aw wasafahu bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahuwa sifatullahi azza wa jalla ala haqiqatihi la ala sabilil majaz. Apa yang Allah sifatkan tentang dirinya, dan apa yang Rasul sifatkan tentang Allah, maka itu adalah sifat-sifat Allah sesuai hakikatnya, tidak berupa majaz. Ini disepakati waktu itu oleh para ulama di tahun 408 Hijriah, ulama lintas kelompok waktu itu. Oke, jadi kembali lagi bahwa ketika hadis-hadis yang akan kita bacakan nanti, barangkali ada sebagian ulama kaum muslimin yang itu melakukan tahrif terhadapnya, maka sebetulnya itu bagian dari qabul. Pada akhirnya qabul, karena kalau bukan qabul, tidak diterima, ya buat apa ditahrif? Ya abaikan saja. Seperti itu. Jadi benar kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tadi, dan juga para ulama Al-Athariyah lainnya, apa? Itu bahwa jika ada hadis sahih atau hasan, ya, yang para ulama terima, maka wajib kita mengimaninya sebagaimana adanya. Nah, mungkin ada yang bertanya, bagaimana kok bisa ada hadis misalnya contoh sahih atau hasan tapi para ulama tidak terima? Ya bisa, ketika misalnya hadisnya disahihkan sebagian ulama, yang lain mendhaifkan contoh, atau sebagian menghasankan, yang lain tidak, mengatakan itu batil atau maudhu atau lemah, seperti itu. Ya. Jadi bisa kasusnya, dan itu dibawakan contohnya oleh Imam Al-Hafidz Az-Zahabi dalam kitab beliau Al-Ulu, bahwa misalnya hadis tentang atiyat itu hadis yang, ya, para ulama banyak yang mereka tidak menyetujui itu hadis yang sah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata beliau, kalau begitu kita tidak menetapkannya sebagai sifat Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Karena ya tidak memenuhi syarat tadi. Seperti itu. Dan itu juga kita bisa lihat ya dalam kitab kitab usul fikih, ya, di kalangan Hanabilah misalnya, di kitab Lima Al-Mardawi dalam At-Tahbir jelaskan tentang hal tersebut juga, ya, tentang bahwa penting untuk melihat talaqil ummah bil qabul. Juga Imam Ibnu Mufli, muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, salah satu yang terhebat yang sering-sering dipuji oleh Syekhul Islam, dalam kitab usul fiqh juga menjelaskan hal tersebut. Kemudian beliau sekarang mulai masuk ke penyebutan hadis-hadis sifat. Kata beliau, misal qaulihi sallallahu alaihi wasallam, yanzilu rabbuna ila sama'id dunya kulla lailatin
hina yabqa thuluthul lailil akhir fayaqulu man yad'uni fa astajib lah man yas'aluni fa u'tiyah man yastaghfiruni fa aghfir lahu muttafaqun alaih. Seperti misalnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hadis ini mutawatir ya. Mutawatir ditegaskan banyak sekali ulama. Ya, seperti Imam Al-Hafidz Az-Zahabi menyebutkan mutawatir. Juga Imam Ad-Daraqutni bawakan semua list hadis yang puluhan. Itu sudah mutawatir berarti. Ya. Kemudian juga Imam Ibnu Qayyim bawakan 29 sahabat meriwayatkan, itu sudah mutawatir. Dan para ulama sejak dahulu seperti Al-Hafidz Ibnu Manda, Al-Hafidz Abu Nu'aim Al-Asbahani, Al-Hafidz As-Sabuni, mereka bahkan buat buku khusus tentang hadis nuzul ini, yaitu apa? Tuhan kita yanzilu ke langit dunia setiap malam ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Maka kemudian dia berfirman, barang siapa berdoa kepadaku, aku akan kabulkan, dan barang siapa minta kepadaku, aku akan beri. Barang siapa meminta ampun padaku, aku akan ampuni ia. Hadis diriwayatkan Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Dan Al-Imam Syekh Abul Hasan Al-Asy'ari menyebutkan ijma' ya para salaf ya tentang mengimani dan tidak menahrif, tidak menakwil hadis ini. Beliau menyebutkan dalam kitab Risalah ila Ahli Tsaghir ya di ijma' nomor 8. Ya, kata beliau wa annahu azza wa jalla, kata beliau wa ajma'u, dan mereka para ulama ijma' annahu azza wa jalla yaji'u yaumil qiyamah. Allah Subhanahu wa taala yaji'u, yang yaji'u secara bahasa Indonesia artinya datang pada hari kiamat dan seterusnya. Kemudian beliau sebutkan wa annahu azza wa jalla yanzilu ila sama'id dunya kama ruwiya 'anin nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan seterusnya bisa dilihat di kitab tersebut. Juga Al-Imam Ibnu Abi Zamanin rahimahullah, ulama besar Maliki ya dalam fikih, ulama Athariyah juga al-hadis, yang wafat tahun 399, kata beliau wa min qauli ahli sunnati anna Allah yanzilu ila sama'id dunya wa yu'minuna bidzalika min ghairi an yarau fihi haddan. Jadi memang ini sifat yang wajib kita kaum muslimin imani ya, min ghairi tahrifin wala ta'til wa min ghairi takyifin wala tamthil, sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala, tidak serupa dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir, dan hakikatnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimana kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kata beliau wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam, ya qaulihi karena ma'tuf ya kepada misal qauli yang di awal tadi. Wa qali sallallahu alaihi wasallam Allahu asyaddu farahan bi taubati 'abdihi min ahadikum bi rahilatihi al-haditsa muttafaqun alaih. Dan juga semisal sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh Allah lebih senang asyaddu farahan ya dengan taubat hambanya daripada seseorang di antara kalian dengan hewan yang dia tunggangi kemudian hilang dan seterusnya. Hadisnya terkenal al-haditsa. Haditha mansub di sini akmilul haditha, takdirnya demikian, akmilul haditha. Dan itu para ulama sebutkan al-haditha biasanya setelah menyebutkan penggalan hadis, dan beliau sebetulnya ulama tersebut mau membacakan hadis tersebut utuh. Artinya hadis tersebut yang dimaksud adalah hadis secara utuh sampai selesai. Hanya saja untuk meringkas beliau bawakan sepenggal kemudian mengatakan al-haditha. Artinya bukan itu sedang menginformasikan bahwa itu hadis, enggak, bukan begitu maksudnya. Dan juga bukan digunakan kata al-haditsa setelah hadisnya memang selesai. Jadi kalau hadis sudah selesai, tidak ditambah al-haditsa, itu hadisnya sudah selesai. Begitu juga hadis kata al-haditsa ini bukan maksudnya memberitahu itu hadis. Ya, atau misalnya lupa ini riwayat siapa ya, tapi yang penting hadis lah. Kemudian kasih informasi al-hadits. Bukan begitu. Para ulama tidak seperti itu cara penggunaannya. Tapi al-haditsa maksudnya teruskan sendiri hadisnya. Akmilul, sempurnakanlah hadisnya al-haditsa, kayak maf'ul bihi mansub. Karena itu tadi ya, muttafaqun alaih, hadis ini muttafaqun alaih, sepakati kesahihannya. Wa qali sallallahu alaihi wasallam yadhakullahu ila rajulaini yaqtulu ahaduhumal akhara kilahuma yadkhulul jannata, muttafaqun alaih. Allah Subhanahu wa taala yadhaku, yadhaku secara bahasa artinya tertawa kepada dua orang yang salah satunya membunuh yang lain tapi dua-duanya masuk surga. Hadis muttafaqun alaih. Ya.
Dan tentu semua hadis-hadis di sini diimani sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala dan diserahkan hakikatnya pada Allah Subhanahu wa taala seraya meyakini bahwa tidaklah ada keserupaan antara Allah dan makhluknya dalam sifat-sifat tersebut min ghairi tahrifin wala ta'til wa min ghairi takyifin wala tamtsil. Demikian. Wa qalihi sallallahu alaihi wasallam ajiba rabbuna min qunuti ibadihi wa qurbi ghayrihi yanzuru ilaikum azlina qanitin fayadhallu yadhaku ya'lamu anna farajakum qaribun. Haditsun hasan. Ini tadi yang saya isyaratkan bahwa saya sebutkan bahwa hadis hasan yang disebutkan juga oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam pembahasan hadis-hadis sifat ketika mau hadis tersebut ditaqil umma bil qabul dan para ulama menerimanya. Di mana terjemah hadis ini adalah Tuhan kita takjub kepada hambanya, ya, yang kunuti ibadi, keputusasaan hamba-hambanya dan dekatnya ghiyarihi, perubahan kondisinya, ya. Ini Allah Subhanahu wa taala mau mengubah kondisi hamba tersebut demikian. Yanzuru ilaikum azlina qanitin, dia melihat, memandang pada kalian yang mana kalian dalam kondisi kesusahan, azilin dalam kondisi kesusahan, qanitin putus asa, maka Allah Subhanahu wa taala senantiasa yadhaku, mengetahui bahwasanya solusi kalian, jalan keluar kalian sudah dekat. Hadis hasan. Dan hadis ini ya dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab yang wafat tahun 795 bahwa demikianlah memang kata beliau, al-ma'na na subhanahu ya'jabu min qunuti ibadi. Allah Subhanahu takjub pada keputusan hambanya akibat misalnya tertahannya hujan dan seterusnya. Lalu jelaskan itu dalam kitab Jami' Ulum wal Hikam, dan sifat-sifat ini juga disebutkan dan diimani dan tidak ditahrif. Tegaskan untuk tidak boleh ditahrif. Disebutkan oleh Al-Qadhi Abu Ya'la dalam kitab beliau Mukhtasar Al-Mu'tamad, dalam kitab beliau Ibtalut Ta'wilat, begitu juga Al-Imam Muwafaquddin Ibnu Qudamah yang wafat tahun 620 Hijriah juga sebutkan dalam Lum'atul I'tiqad dan para ulama-ulama lainnya. Bahkan diriwayatkan, ya, ada riwayat bahwa Al-Imam Ibrahim An-Nakha'i yang wafat tahun 96 Hijriah, ini seorang tabi'in, salah satu tabi'in penting, ya, murid senior sahabat mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, itu mengingkari orang yang tidak menetapkan sifat ini. Kemudian selanjutnya kata beliau lagi, wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam la tazalu jahannamu yulqa fiha wa taqulu hal min mazidin hatta yad'a rabbul izzati fiha, wa fi riwayatin 'alaiha qadamahu fayanzawiya ba'daha ila ba'din wa taqul qad muttafaqun alaih. Dan juga semisal firman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, senantiasa neraka jahanam dilemparkan kepadanya penghuninya, dan neraka jahanam terus bertanya, apa ada tambahan lagi? Hal min mazid? Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian meletakkan qadamnya di atas jahanam, sehingga kemudian jahanam tersebut saling menempel satu sama lain bagian jahanam. Dan dia mengatakan cukup. Ya, neraka jahanam bilang cukup. Padahal tadinya bilang apa ada tambahan? Gitu ya. Muttafaqun alaih. Dan sudah disebutkan juga di pertemuan sebelumnya bahwa sahabat mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ketika disampaikan hadis ini, kemudian ada seorang murid beliau yang tidak senang dengan hadis ini, maka beliau mengatakan, ma faraqu haula yajiduna riqqatan 'inda muhkamih wa yahlikuna 'inda mutasyabihihi. Demikian. Dan ini asar ini diriwayatkan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab dalam Fathul Bari. Ya. Kata Ibnu Abbas, ada apa dengan mereka ini? Kalau hadis-hadis, ya, nusus-nusus muhkam, mereka tenang. Tapi kalau hadis-hadis, nusus-nusus yang mutasyabihat, mereka binasa karenanya. Jadi beliau, maksudnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu adalah jangan diingkari, diimani sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Tidak serupa dengan makhluknya. Dan pada akhirnya semua ini hadis-hadis yang tadi, termasuk hadis yang barusan kita bacakan ini, kata Imam At-Tirmidzi,
Secara tegas beliau katakan dalam Sunan At-Tirmidzi, beliau katakan begini. Qad ruwiya 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayatun katsiratun mithlu hadza ma yadhkuru fihi min ahli ru'yah anna an-nasa yarawna rabbahum wa dhikril qadam wa ma ashbaha hadhihi al-ashya' yani hadhihi as-sifati wal madhhabu fi hadha 'inda ahli al-'ilmi min al-a'immati mithlu Sufyan ats-Tsauri wa Malik bin Anas wa Ibn al-Mubarak wa Ibn Uyainah wa Waki' wa ghairihim annahum rawu hadhihi al-ashya' thumma qalu turwa hadhihi al-ahaditsu wa nu'minu biha wa la yuqalu kaif. Imam At-Tirmidzi mengatakan bahwa hadis-hadis sifat seperti ini, seperti hadis Allah kaum mukmin melihat Allah, hadis penyebutan tentang qadam, di mana qadam secara bahasa biasa artinya kaki, ya. Terjemahan Indonesianya kaki. Dan hadis semisal itu, kata beliau, mazhab Ahlussunnah wal Jamaah dalam hal ini, ya, para ahli ilmu, para ulama, imam-imam besar, Sufyan Ats-Tsauri, ya, Imam Malik, Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, Al-Imam Malik, Al-Imam Ibnu Mubarak, Al-Imam Sufyan bin Uyainah, Al-Imam Waki', ini tabi'in dan tabi'in senior. Ya, penting, tokoh-tokoh penting ini. Ya. Kata beliau, annau mereka bagaimana? Meriwayatkan hadis-hadis misalnya ini, kemudian mengatakan hadis ini diriwayatkan demikian, kita imani dan tidak ditanyakan bagaimana. Demikian. Dan juga Imam Ahmad kita sudah sebutkan di pertemuan sebelumnya tentang beliau juga menyinggung hadis qadam ini, penyebutan qadam ini, kemudian Imam Ahmad melarang untuk menharifnya dan diimani sebagaimana adanya sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala, tidak serupa dengan makhluknya. Dan hakikatnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Min ghairi tahrifin wala ta'til wa min ghairi takyifin wala tamthil. Wa qali sallallahu alaihi wasallam yaqulullahu ta'ala ya Adam fayaqulu labbaika wa sa'daik fayunadi bi sautin innallaha ya'muruka an tukhrija min dzurriyyatika ba'athan ila an-nari muttafaqun alaih. Dan juga seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, berarti ini hadis qudsi, wahai Adam, maka Nabi Adam kemudian alaihissalam menjawab, labbaika wa sa'daik, ya wahai Allah Subhanahu wa taala. Fa yunadi bi sautin, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menyeru dengan suara, sungguhnya Allah memerintahkan engkau untuk mengeluarkan dari tulang sulbimu keturunanmu, ya, yang itu menjadi calon penghuni neraka. Ini sebenarnya ada lanjutan hadisnya, tapi Syekhul Islam hanya memaksudkan bagian ini saja, tidak sampai akhir. Karena itu kita bisa lihat beliau tidak menambahkan kata al-haditsah, karena memang beliau memaksudkan hanya sampai di sini. Muttafaqun alaih, hadis diriwayatkan Bukhari dan Imam Muslim. Dan meskipun pembahasan rinci tentang, atau cukup rinci lah, dari konsep kalamullah nanti akan dibahas di pembahasan lebih khusus, nanti ada selanjutnya. Tapi di sini poin pentingnya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan fayunadi bisautin, bahwa firman Allah Subhanahu wa taala itu hadis-hadis menyebutkan dia dengan saut. Saut secara bahasa artinya suara, sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dan hadisnya hadis yang mutawatir. Hadisnya mutawatir sebagaimana disebutkan Imam Al-Maqdisi dan Al-Qadhi Abu Ya'la dan seterusnya. Yang bahkan Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, meskipun beliau bukan dari kalangan Al-Athariyah, beliau mengatakan hadis ini ya diterima. Hadis ini diterima, sudah jelas hadisnya. Begitu juga Al-Imam Al-Amidi, walaupun bukan dari kalangan Al-Athariyah, beliau juga katakan bahwa tidak mustahil, ya, ditetapkan saut yang tidak seperti suara-suara lainnya, sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah apa yang diyakini Ahlussunnah wal Jamaah, Ahlul Hadis Al-Athariyah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman bisautin, dan Imam Ahmad juga katakan demikian. Imam Ahmad katakan, nanti insyaallah rinciannya akan kita singgung. Imam Ahmad ditanya tentang ada orang yang mengatakan Allah berfirman tapi mengingkari dengan bahwasanya Allah berfirman dengan saut, maka Imam Ahmad kemudian mengingkari orang tersebut, mengingkari orang yang seperti itu. Wa qalihi sallallahu alaihi wasallam, ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laisa bainahu wa bainahu hajibun wala turjuman. Dan juga seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah salah seorang di antara kalian seorang pun melainkan Rabb-nya akan mengajaknya bicara. Tidak ada antara dia dan Allah penjaga. Ini hajib itu kalau raja itu ada yang jagain depan pintu, ya. Masuk nggak boleh, atas kayak gitu atau sejenisnya. Wala turjuman, juga tidak ada yang menerjemahkan. Ini penegasan dari sifat-sifat
sifat kalam Allah Subhanahu wa taala. Juga wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam fi ruqyatil maridi, lanjut kata Syekhul Islam, dan juga seperti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tentang meruqyah orang sakit, Rabbana alladzi fis samai taqaddasa ismuka amruka fis samai wal ard kama rahmatuka fis samai ij'al rahmataka fil ardi ighfir lana hubana wa khatayana anta rabbut tayyibin anzil rahmatan min rahmatika wa shifaan min shifaika ala hadzal waj'i, rawahu Abu Dawud. Di mana doanya begini bunyinya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa meruqyah orang yang sakit, wahai Allah Tuhan kami yang di atas langit, Maha suci namamu, urusanmu perkaramu di langit dan di bumi, lantas sebagaimana rahmatmu di langit, jadikanlah rahmatmu di bumi. Ampuni kami, kesalahan kami, dosa kami dan kesalahan kami. Engkaulah Robnya orang-orang baik. Turunkanlah rahmat dari rahmat-rahmatmu dan kesembuhan dari kesembuhanmu kepada penyakit ini. Juga kita mengimani kemahatinggian Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qalihi sallallahu alaihi wasallam, dan ini sudah disebutkan sebetulnya di ayat-ayat sifat ya. Wa qalihi sallallahu alaihi wasallam ala ta'manuni wa ana aminu man fis sama'i, rawahul Bukhari wa ghairuhu. Juga seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, tidakkah kalian percaya kepadaku sementara aku adalah orang kepercayaan zat yang di atas langit. Diriwayatkan Imam Bukhari dan selain beliau. Wa qali sallallahu alaihi wasallam wal arsyu fawqa dzalika wallahu fawqal arsy wa huwa ya'lamu ma antum alaihi, rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa ghairuhuma. Juga seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan arsy di atas itu. Dan Allah di atas arsy, dan Dia mengetahui apa yang kalian kerjakan. Hadis diriwayatkan Abu Dawud dan Tirmidzi dan selain mereka. Wa qouli alaihi salamu lil jariyah, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada seorang budak wanita, aina Allah, di mana Allah? Qalat fis samai, dia mengatakan di atas langit. Qala man ana, Nabi menanyakan lagi, siapa aku? Qalat anta Rasulullah. Budak wanita tersebut menjawab, engkau adalah utusan Allah, engkau Rasulullah. Qala, Nabi bersabda, a'tiqha fa innaha mu'minatun, rawahu Muslim. Merdekakanlah ia, sesungguhnya ia adalah seorang yang mukmin, yang beriman. Diriwayatkan Imam Muslim. Imam Az-Zahabi ketika menyebutkan hadis ini, ya, dan hadis-hadis lain kata beliau, inilah 7 hadis menunjukkan bolehnya bertanya aina Allah, dan juga bolehnya menjawab Allah fis sama, di atas langit. Boleh. Ya, dengan tetap ingat, ya, meyakini kemahasucian Allah dari kesurupan terhadap makhluknya, dari sifat-sifat kurang, menyerahkan hakikatnya dan bagaimananya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, min ghairi tahrifin wala ta'til wa min ghairi takyifin wala tamtsil. Dan bahkan Nabi SAW sendiri tidak hanya bertanya aina Allah, Nabi juga pernah ditanya para sahabat dengan pertanyaan yang hampir mirip. Kata para sahabat, hadis riwayat Tirmidzi, aina kana rabbuna qabla an yakhluqas samawati wal ard? Di mana Rabb kita sebelum menciptakan langit dan bumi? Nabi tidak mengingkari mereka. Nabi menjawab, kana fi ama ma tahtahu hawa wa ma fawqahu hawa. Allah Subhanahu wa taala sebelum menciptakan langit dan bumi di ama. Ya. Ama ini tempat kosong, ya, bukan tempat, ya, sesuatu yang kosong. Atau ya. Ma fawqa hawa wa ma tahtahu hawa. Ya. Tidak ada di atas atau di bawahnya udara. Tidak ada ruang di atas atau di bawahnya. Demikian. Hadis riwayat Tirmidzi. Dan ini juga menegaskan apa yang disebutkan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, al-Athariyah, Ahlul Hadis. Yaitu misalnya contoh, ya, banyak kutipannya tapi saya bawakan satu saja, yaitu dari Al-Imam Utsman An-Najdi, ya, Ibnu Qaid, demikian, yang salah satu ulama besar yang wafat tahun 1097 Hijriyah. Beliau katakan, lakin laisa ma'na dzalik anna Allah fi jawfis sama'i wa anna as-samawati tahsuruhu wa tahwihi. Tapi bukanlah maksudnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya terliputi langit, maksudnya langit membatasinya,
mencakupnya, jadi ruang mencakupnya, terbatas ruang. Tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Fa inna hadza lam yaqulhu ahadun min salafil ummati wa a'immatiha. Karena yang seperti ini ya tidaklah dikatakan oleh seorang pun dari generasi as-salaf dan imam-imam mereka, balhum muttafiquna ala anna Allah fawqa samawatihi ala arsyihi ba'inun min khalqihi. Justru mereka sepakat bahwa Allah Subhanahu wa taala di atas semua langit, di atas arsy-Nya, terpisah dari makhluknya. Termasuk makhluk tempat, Allah terpisah dari tempat. Termasuk makhluk langit, Allah tidak terkungkung langit. Ya. Ba'inun min khalqi, terpisah dari makhluk-makhluknya. Laisa fi makhluqatihi syai'un min dzatihi wala fi dzatihi syai'un min makhluqatihi. Zat Allah tidak berada dalam makhluk, zat makhluk atau makhluk tidak berada di zat Allah, terpisah. Ba'inun min khalqi. Kemudian beliau sebutkan lagi, wa qad qala Malik bin Anas, berkata Imam Malik rahimahullah taala, innallaha fis sama'i wa ilmuhu fi kulli makan. Allah Subhanahu wa taala di atas langit dan pengetahuannya di setiap tempat. Ya, juga para murid-murid Abdullah ibn Mubarak, seorang tabi'in mulia, bertanya, bimadza na'rifu rabbana, dengan apa kita mengenal Rabb kita? Qala bi annahu fawqa samawatihi ala arsyihi ba'inun min khalqihi. Kata beliau, seorang tabi'in mulia besar, Imam Abdullah ibn Mubarak, kita mengenalnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di atas semua langit, di atas arsy-Nya, terpisah dari makhluk-makhluknya. Kata beliau lagi, wa qala Ahmad bin Hanbalin kama qala hadza wa hadza. Ahmad dia terkenal banyak ya mengatakan hal tersebut, seperti Imam Malik dan Imam Abdullah bin Mubarak, dan asar tersebut bisa kita baca dalam kitab As-Sunnah karya Imam Abdullah bin Ahmad bin Hanbal. Juga kita bisa lihat dalam kitab Masail Abu Dawud ya, juga riwayatkan. Ya, dan juga diriwayatkan Imam Al-Bukhari dalam kitab Khalqu Af'al Ibad. Juga perkataan Imam Al-Auza'i, seorang tabi'in mulia, wa qala Auza'i kunna wattabi'una mutawafirina nuqirru bi anna Allaha fawqa 'arsyihi bima warat bihi sunnatu min sifati. Kita mengatakan, dan para tabi'in banyak, tabi'in senior dan beliau juga termasuk tabi'in, kita mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di atas arsy-Nya sebagaimana sunnah menyebutkan hal tersebut, dan itu termasuk sifatnya. Maka kata beliau, faman ya'taqada, maka barang siapa. Dan ini ucapan ini yang panjang ini juga sebetulnya makna atau sebagian lafalnya ada dalam buku-buku Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Hanya saja saya kutip dari Al-Imam Utsman An-Najdi untuk menyebutkan bahwa apa yang disebutkan Syekhul Islam dan para ulama Hanabilah sebelumnya, Al-Qadhi Abu Ya'la, Imam Wafaquddin Qudamah dan seterusnya, itu terus disepakati ulama al-hadis al-athar, terus tidak terputus. Tidak terputus. Ya. Saya lanjutkan lagi, kata beliau, faman ya'taqada, maka barang siapa meyakini annallaha fi jawfis sama'i, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ada di kungkungan langit, au mahsurun muhatun bi, atau terbatas, diliputi dengannya, diliputi tempat, au annahu muftaqirun ilal arsy, atau ya Allah Subhanahu wa taala butuh arsy, au ghairi arsy minal makhluk, atau butuh apapun, butuh tempat, butuh waktu, butuh apapun. Ya, au anastiwa'ahu ala arsy kastiwa'il makhluqi ala kursiyihi, atau mengatakan istawanya Allah Subhanahu wa taala di atas arsy seperti istiwanya makhluk di atas kursi dia duduk. Begitu, fahuwa dhallun mubtadi'un jahilun, maka orang ini sesat, ahli bid'ah, dan tidak tahu. Bahkan dalam buku-buku yang lain, ya, buku-buku ulama Atsariyah yang lain, orang seperti ini keluar dari Islam. Naudzubillah min dzalik. Sampai kita meyakini seperti itu, cukup kita mengimani. Ya, sebagaimana ayat dan hadis menyebutkan, ya, sebagaimana dikatakan para ulama as-salafus salih, kemudian kita serahkan hakikatnya dan kaifiyahnya bagaimana kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yakini bahwa Allah tidak serupa dengan makhluknya. Allah tidak memiliki sifat-sifat kurang, min ghairi tahrifin wala ta'til wa min ghairi takyifin wala tamtsil. Kita kembali lagi melanjutkan hadis-hadis yang beliau sebutkan. Di sini juga ada beliau sebutkan wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam, afdhalul imani an ta'lama anna Allah ma'aka haitsu ma kunta, haditsun hasan. Ini hadis hasan kedua yang beliau sebutkan di paparan ini. Ya, dan sudah disebut tadi ya, tentang hal tersebut. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iman yang sempurna, yang utama, seutama iman adalah engkau mengetahui bahwasanya Allah senantiasa bersamamu dimanapun engkau berada. Wa qaulihi, dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza qama ahadukum ila sholati fa innallaha qibala wajhihi fala yabsuqanna qibala wajhihi wala an yaminihi walakin an yasarihi aw tahta qadamihi, atau dalam riwayat lain qala tahta qadamihi, muttafaqun alaih.
Dan juga sabda Nabi SAW, jika salah seorang di antara kalian sedang sholat, maka sungguh Allah Subhanahu Wa Taala di hadapan wajahnya. Maka janganlah dia meludah ke depan, jangan pula ke kanan, tapi ke kiri atau ke bawah kaki. Muttafaqun alaih. Syekhul Islam Taimiyah dan para ulama lain juga menyebutkan hadis ini tidak bertentangan dengan hadis-hadis yang sebelumnya dengan konsep akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Allah Subhanahu Wa Taala di atas langit-langit, di atas arsy. Karena di sini tentu kita semua tahu ya, walillahil matsalul a'la. Saya bacakan saja langsung. Hadzal haditsu haqqun 'ala dhahiri. Kata Syekhul Islam, hadis ini benar dan sebagaimana lahiriah dari hadis tersebut, wa huwa subhanahu fawqa arsy, Allah Subhanahu wa taala di atas arsy-Nya. Wa huwa qibala wajhil musalli, dan juga di saat yang sama Allah Subhanahu wa taala di hadapannya orang yang sedang salat. Bal hadzal wasfu yathbutu lil makhluqat, bahkan Allah berbeda dari makhluknya. Tapi untuk mendekatkan konsep wallahi masal ala, coba kita perhatikan bahwa makhluk saja tidak bertentangan hal tersebut, apalagi Allah Subhanahu wa taala yang tidak sama dengan makhluk. Beliau bilang, fa innal insana law annahu yunaji samaa wa yunaji syamsa wal qamara la kanat as-samaa'u wal syamsu wal qamaru fawqahu. Kalau ada orang ya berhadapan dengan matahari, berhadapan dengan bulan, ya, atau berhadapan dengan langit, maka di saat yang sama juga langit, bulan, dan matahari di atas dia. Maka nat aidan qibala wajhi, dia juga di depan dia. Fa idza tasawwara atau fa idza tusawwira hadzal ma'na fil makhluqati fatasawwuruhu fi haqqillahi min babin aula li anna 'azamatahu subhanahu wa ta'ala la yumkinu an tuqasa biha 'azamatul makhluqin. Demikian beliau sebutkan dalam kitab Al-Hamawiyah. Maka kalau ini makhluknya kita tidak memustahilkan tersebut dalam makhluk, maka Allah Subhanahu wa taala tidak seperti makhluk. Ya, ada hal-hal yang kadang dalam konteks makhluk saja itu mustahil, seperti mustahil ada pendengaran, ada sama sifat tapi bukan arad, ya. Seperti mustahil adanya sesuatu yang mewujud tapi bukan jism, bukan jauhar, bukan arad. Ya. Kalau dalam dunia kenyataan makhluk ini mustahil ada sesuatu yang mewujud tapi bukan jism, bukan jauhar, bukan arad. Mustahil ada sifat mendengaran atau melihat gitu ya. Penglihatan, pendengaran itu bukan arad, mustahil kan? Ya. Atau ilm bukan arad, itu mustahil makhluk. Ilm arad bagi makhluk. Ya, sesuatu yang ada mewujud itu apa? Jauhar atau jism atau arad. Enggak mungkin, enggak ada kelompok keempat. Itu makhluk. Tapi kita semua sepakat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ada. Allah memiliki sifat sama, memiliki sifat basar, memiliki sifat ilm. Nah, tapi kita semua serahkan hakikatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaifiyahnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita imani. Memang Allah beda dari makhluk. Apa yang mustahil di makhluk ya dari itu bukan merupakan sifat kurang. Maka Allah Subhanahu wa taala berbeda dari makhluknya. Kita imani dan meyakini, kita akui bahwa apa? Akal kita terbatas. Akal kita terbatas. Dalam matan Al-Hikam Al-Athaiyah dikatakan ya, al-ajzu 'anil idrak. Kelemahan kita, ketidakmampuan kita ya memahami sesuatu secara rinci terkait dengan Allah Subhanahu wa taala, itu sebetulnya itulah pemahaman. Al-ajzu 'anil idrak. Demikian. Ya. Wallahu taala alam, dan pada akhirnya sesuai dengan konsep Ahlussunnah wal Jamaah, semua hadis-hadis sifat ya diserahkan hakikatnya pada Allah Subhanahu wa taala, diserahkan bagaimananya pada Allah Subhanahu wa taala. Diyakini Allah tidak serupa dengan makhluknya, tidak dilakukan tahrif, tidak pula ta'til, tidak pula takyif, tidak pula tamtsil. Tenang sekali. Pengikut ya mazhab as-salaf tenang, tidak pusing. Dia tenang ketika membaca hadis-hadis ini, membaca ayat-ayat ini, tenang artinya. Dipenuhi dengan keimanan. Dia fokus pada hal-hal yang memang itu penting bagi dia, ya, menjadi keharusan baginya, kewajiban baginya. Ingat dia bahwa tafakkaru fi khalqillahi wa la tafakkaru fillah, bahwa manusia itu diperintahkan untuk berpikir tentang makhluk Allah, bukan tentang Allah Subhanahu wa taala. Dia juga ingat bahwasanya apapun yang terbayang tentang Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tidak serupa dengan itu. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, Allah Subhanahu wa taala Allahu istawa kama akhbar la kama khatara fi balil bashar. Allah Subhanahu wa taala istawa sebagaimana dia mengabarkan kepada kita, tidak seperti yang terlintas di benak manusia. Dan ini berlaku bagi semua hadis-hadis dan ayat-ayat sifat. Wa qali sallallahu alaihi wasallam, dan juga seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma rabbas samawati sab'a
ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى منزل التوراة والإنجيل والقرآن أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقضي عني الدين وأغنني من الفقر. رواه Muslim. Atau juga waghnini minal faqr. Dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, dalam doa minta dilunasi hutang. Ya Allah, Tuhan langit yang 7, Tuhan arsy yang mulia, Tuhan kami dan Tuhan segala sesuatu yang membuka butir-butiran seperti padi dan biji-bijian seperti kurma, yang menurunkan Taurat dan Injil dan Al-Quran, aku berlindung dengan Engkau, kepada Engkau dari keburukan semua makhluk yang Engkau ambil ubun-ubunnya. Ya Allah, Engkau adalah Maha Awal, tidak ada sebelumnya sesuatu pun, dan Engkau Maha Akhir, tidak ada setelah Engkau sesuatu pun, dan Engkau Az-Zahir, Maha Az-Zahir, Maha nampak, tidak ada di atasmu sesuatu pun, dan Engkau Maha Al-Batin, Maha tersembunyi, tidak ada yang menghalangi pun sesuatu pun. Dan kata Nabi SAW, lunasilah hutang kami, hutangku, dan juga cukupkanlah aku, berikan aku kekayaan agar tidak tertimpa kefakiran. Hadis riwayat Muslim. Wa qali sallallahu alaihi wasallam lamma rafa'a ashabuhu aswatahum bidzikr, dan juga sabda Nabi SAW kepada para sahabat ketika para sahabat mengeraskan suara mereka ketika berzikir, ayuhan nas, wahai manusia sekalian, irbau ala anfusikum, kasihanilah diri kalian, fa innakum la tad'una as-samma wala ghaiban, karena sesungguhnya kalian tidaklah menyeru, berdoa, minta kepada yang tuli, tidak pula kepada yang tidak hadir. Sesungguhnya kalian menyeru pada yang Maha mendengar. Innama tad'una sami'an qariba, yang Maha mendengar lagi Maha dekat. Innalladzi tad'unahu aqrabu ila ahadikum min unuqi rahilatihi. Sungguh Allah yang kalian berdoa kepadanya lebih dekat pada salah seorang di antara kalian daripada leher hewan tunggangan yang muttafaqun alaih. Wa qali sallallahu alaihi wasallam, innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara lailatal badri la tudammuna fi ru'yatihi. Oh ya, sebelum lanjut, hadis-hadis tadi menyebutkan tentang kemahadekatan Allah Subhanahu wa taala dengan hamba-hambanya. Al-Sunnah wal Jamaah ya mengimani kemahatinggian Allah, juga mengimani kemahadekatan Allah. Kalau ada yang saya nggak paham kok bisa maha tinggi, maha dekat, ya sudah, imani saja, serahkan hakikat dan bagaimananya kepada Allah Subhanahu wa taala, yakini Allah Subhanahu wa taala tidak serupa dengan makhluknya, yakini bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak bersifat dengan hal-hal yang aib atau kurang, min ghairi tahrifin wala ta'til wa min ghairi takyifin wala tamtsil. Demikian. Dan semuanya hakikat. Alal haqiqah, bukan majaz, seperti yang sudah disepakati para ulama, disebutkan oleh tadi Al-Qadhi Abu Ya'la, juga ijma' disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Abdul Bar, ya, bahwa Ahlussunnah wal Jamaah mengimani sifat-sifat Allah semuanya itu sifat hakiki, sifat haqiqah, bukan majaz, ya. Jadi kita imani Allah Maha tinggi secara haqiqah, Allah Maha dekat secara haqiqah. Haqiqahnya bagaimananya kita serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Haqiqah dan kaifiyahnya. Seraya meyakini Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki sifat-sifat kurang, tidak serupa dengan makhluknya, min ghairi takyifin, min ghairi tahrifin wala ta'til, min ghairi takyifin wala tamtsil. Nah, sekarang hadis berikutnya bicara tentang Allah yang melihat Allah, ya, melihat Allah. Dan ini sudah disebutkan juga sebetulnya sebelumnya tentang ayat-ayat. Wa qali sallallahu alaihi wasallam, innakum satarawna rabbakum, sungguh kata Nabi, kalian akan melihat Rabb kalian, kama taruna al-qamara lailatal badri, sebagaimana kalian melihat bulan purnama, la tudammuna fi ru'yati, kalian tidak berdesak-desakan untuk melihat Allah. Fa in istata'tum an la tughlabu ala salatin qabla tulu'i syamsi wa salatin qabla ghurubiha faf'alu, muttafaqun alaih. Maka kalau kalian mampu untuk tidak melewatkan salat sebelum matahari terbit, yakni salat subuh, dan salat sebelum matahari terbenam, yakni salat asar, maka lakukanlah. Hadis muttafaqun alaih. Ini menegaskan hadis ini mutawatir, hadis melihat Allah hadis mutawatir, dan juga di Al-Qur'an juga ada penyebutannya, ya, walaupun tidak jelas hadis ini. Dan di akhir hadis Rasulullah SAW menyuruh kita untuk beramal. Dan memang demikian akhirat pada akhirnya para hadirin sekalian yang dirahmati Allah, semua
ayat-ayat sifat, semua hadis-hadis sifat itu bukan untuk didebatkan, bukan untuk kita jadikan bahan memecah belah umat Islam, bukan. Kita imani dengan penuh pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala, kecintaan kepadanya, pensucian bagi Allah dari kekurangan. Ya. Dan kita iringi iman kita itu dengan amal soleh. Maka kalau kita perhatikan hadis-hadis sifat, ayat-ayat sifat itu selalu ada tentang amal. Seperti hadis nuzul ilahi tadi. Ada amalnya, apa amalnya? Bangun malam. Anda mau debat, ya, panjang-panjang di media sosial, tapi Anda sendiri tidak bangun malam. Anda debat tentang hadis tersebut, tapi Anda tidak bangun malam. Anda sebetulnya sangat kurang pengamalan terhadap hadis tersebut. Anda debat panjang-panjang tentang melihat Allah Subhanahu wa taala di akhirat, tapi Anda sendiri lalai salat subuh, skip salat subuh. Anda lalai salat asar. Anda sebenarnya sangat jauh daripada pemahaman dan pengamalan para as-salafus saleh. Ayat sifat, hadis sifat itu kita imani, ada dimensi akidahnya, tapi ingat ada dimensi amalnya. Dimensi amal solehnya. Bukan justru untuk mengeraskan hati. Bukan untuk justru bahan, ya, kita jadikan untuk memecah belah kaum muslimin, tidak. Justru kita ajak kaum muslimin, mari bersatu, sebagaimana sudah disebutkan juga sebelumnya bahwa mazhab salaflah solusi untuk menyatukan umat. Karena semua ulama sepakat bahwa para salaf tidak melakukan tahrif, sepakat. Maka yuk kita ajak untuk bersatu dalam kesepakatan tersebut. Ila amsali hadhil ahadits, kata beliau lagi. Dan terus, ya, semisal hadis-hadis ini allati yukhbiru fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an rabbih bima yukhbiru bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengabarkan tentang Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam hadis-hadis tersebut. Jadi sebenarnya banyak, hanya ini contoh, ya, ayatnya contoh, hadisnya juga disebutkan contohnya saja. Fa inal firqatan najiyah, kata beliau, karena sungguh al firqah najiyah, kelompok yang selamat, ahlus sunnati wal jamaah, yu'minuna bidzalik, mereka mengimani hal tersebut. Kama yu'minuna bima akhbarallahu bihi fi kitabih, sebagaimana mereka mengimani ayat-ayat sifat, mereka mengimani juga hadis-hadis sifat, min ghairi tahrifin wala ta'tilin wa min ghairi takyifin wala tamtsilin, bal humul wasatu fi firaqil ummah. Justru Ahlussunnah wal Jamaah moderat, pertengahan dibandingkan, ya, kelompok-kelompok kaum muslimin lain di tengah umat Islam ini. Kama annal ummata hiyal wasatu fil ummah, sebagaimana umat Islam sendiri itu moderat, pertengahan dibanding umat-umat lain. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah dibanding kaum muslimin lain yang bukan Ahlussunnah wal Jamaah, kaum Ahlussunnah wal Jamaah pertengahan, moderat. Sebagaimana kaum muslimin Islam itu sendiri moderat dibandingkan, ya, keyakinan-keyakinan agama-agama kepercayaan lain. Atau beliau fahum wasatun, ya. Tapi sebelum kita lanjut, kita harus hadirkan dulu bahwa memang Islam adalah agama moderat, ya. Tidak seperti ekstremitas sebagian keyakinan kepercayaan sebagian agama yang lain. Dalam hal akidahnya terkait Allah, dalam hal keyakinan terkait para nabi, terkait apa yang halal, apa yang haram, terkait bagaimana konsep beribadah, bagaimana konsep memandang dunia, memandang ilmu pengetahuan, memandang akal, semuanya Islamlah yang moderat. Dalam konsep ekonomi, dalam konsep hukum. Nah, fahum wasatun, Ahlussunnah wal Jamaah pertengahan, moderat fi babi sifatillahi subhanahu wa ta'ala, dalam pembahasan sifat Allah, baina ahli ta'tilil jahmiyati wa baina ahli tamtsil musyabbihati, ya, antara orang-orang yang mentaktil, menolak sifat-sifat Allah seperti kalangan Jahmiyah, dan orang-orang yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, ya, dari kalangan musyabbihah. Kita pertengahan, Ahlussunnah wal Jamaah. Tidak seperti orang yang menolak Allah Subhanahu wa taala tidak istawa di atas arsy, tidak, ya, kita taktil. Allah tidak memiliki mendengaran, tidak memiliki pendengaran, tidak memiliki penglihatan. Atau Allah tidak memiliki nama-nama yang mulia. Ya, di sisi lain juga Ahlussunnah wal Jamaah tidak ekstrim lain, ekstrim seperti yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala memiliki pendengaran seperti mendengarnya makhluk. Allah Subhanahu wa taala istawa seperti bersamanya makhluk. Allah Subhanahu wa taala memiliki yadain seperti tangannya makhluk. Nauzubillahi min dzalik. Tidak seperti itu. Wa hum wasatun fi babi af'alillahi ta'ala. Dan Ahlussunnah wal Jamaah juga moderat dalam pembahasan perbuatan-perbuatan Allah, ini takdir. Nanti. Dan itu akan ada bahasannya nanti. Bainal qadariyyati wal jabriyah. Tidak seperti kalangan al-qadariyah yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala tidak menakdirkan keburukan misalnya, wal jabriyah, dan kalangan jabriyah yang mengatakan hamba tidak memiliki pilihan untuk berbuat apapun. Wa fi babi wa'idillahi, dalam pembahasan ayat-ayat ancaman Allah Subhanahu wa taala, ya,
ancaman neraka bainal murji'ati wa bainal wa'idiyyati minal qadariyyati wa ghairihim. Tidak seperti kalangan murji'ah yang mereka longgar ya, seperti apa yang Allah mengancam itu ya nggak apa-apa. Ya, ancaman Allah tidak ada apa-apanya. Nggak apa-apa melakukan dosa besar, nanti Allah maafkan dan seterusnya begitu. Atau kalangan wa'idiyah dari kalangan qadariyah yang berlebihan menyikapi ayat-ayat ancaman sehingga kalau melakukan dosa besar kamu kekal di neraka, seperti itu. Ya, jadi kebalikan, kalau murji'ah bilang dosa besar nggak apa-apa, nggak ngaruh, ya nanti Allah maafkan dan seterusnya. Ini bermudah-mudah seperti itu. Ya, bahkan nanti ada penyebutannya bahwa mereka mengatakan tidak mengurangi keimanan. Hal tersebut juga tidak seperti kalangan qadariyah yang mengatakan dosa besar bisa mengekalkan di neraka. Fi babil imani wad dini, dan juga ada pembahasan akan keimanan dan agama bainal haruriyyati wal mu'tazilah, tidak seperti kalangan haruriyah ini khawarij, dan kalangan mu'tazilah yang orang melakukan dosa besar belum bertobat kemudian meninggal maka kekal di neraka, bukan lagi mukmin ya. Kalau murji'ah kalau haruriyah khawarij bilang langsung kafir, kalau mu'tazilah bilang bukan mukmin bukan juga kafir. Wa bainal murji'ati wal jahmiyah, dan juga pertengahan, tidak seperti kalangan murji'ah dan jahmiyah yang mereka mengatakan perbuatan dosa besar tidaklah berpengaruh mengurangi keimanan sama sekali. Wa fi ashabi Rasulullah SAW, dan dalam pembahasan penyikapan sikap terhadap para sahabat Rasulullah SAW bainar rawafidhi wa bainal khawariji, tidak membenci banyak sahabat seperti kalangan Rafidah, kalangan Syiah ya, Syiah Rafidah, dan juga tidak juga ekstrim seperti Khawarij yang mereka membenci sahabat yang lainnya lagi. Rafid membenci sahabat satunya lagi, menyintai berlebihan sahabat satunya lagi. Khawarij membenci berlebihan sahabat yang dicintai Rafid, dan mencintai berlebihan sahabat yang dibenci oleh Rafid. Demikian adanya. Kata beliau lagi, wa qad dakhala fi ma dzakarnahu min al-iman billahi al-imanu bima akhbarallahu bi fi kitabihi wa tawatara an rasulih sallallahu alaihi wasallam wa jama'a alaihi salaful ummati min annahu subhanahu fawqa samawatihi ala arshi aliyun ala khalqihi wa subhanahu ma'ahum aina ma kanu ya'lamu ma hum 'amilun. Kata beliau, termasuk juga ini sebenarnya penekanan dari apa yang sudah sering disebutkan beliau sebelumnya. Kata beliau, termasuk juga dari yang telah kami sebutkan adalah mengimani bahwasanya apa yang iman terhadap apa yang Allah kabarkan dalam Al-Quran, juga hadis Nabi yang mutawatir, dan para ulama sudah ijma bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di atas semua langit, di atas arsy-Nya, maha tinggi dari di atas makhluk-makhluknya. Makhluk apapun, ya. Tempat makhluk maha tinggi Allah Subhanahu wa taala. Arsy makhluk maha tinggi Allah dari arsy. Dan seterusnya. Wa subhanahu, dan Allah Subhanahu wa taala juga di saat yang sama senantiasa bersama para hambanya dimanapun mereka berada. Ya'lamu ma hum 'amilun, Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang mereka kerjakan. Kama jama'a baina dzalika fi qoulihi, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan antara dua konsep ini di firman Allah, huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy ya'lamu ma yalju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samaa'i wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Jadi Allah mengumpulkan antara istawanya Allah di atas arsy dan wa huwa ma'akum aina ma kuntum, Allah bersama kalian di mana kalian berada. Itu tidak bertentangan. Tidak bertentangan. Sebagaimana Imam Malik tadi juga sudah jelaskan. Walaysa ma'na qawlihi wa huwa ma'akum. Mungkin saya terjemahkan dulu ayat tadi. Dialah Allah yang telah menciptakan langit, ya, semua langit dan bumi dalam 6 waktu atau 6 hari. Kemudian Allah istawa di atas arsy. Allah mengetahui apa yang masuk ke bumi, apa yang keluar darinya, apa yang turun dari langit, apa yang naik ke langit. Dan Dia senantiasa bersama kalian dimanapun kalian berada, dan Allah Maha melihat apa yang kalian perbuat. Kata Syekhul Islam, walaysa ma'na qawlihi wa huwa ma'akum, dan bukanlah makna firman Allah dan Dia bersama kalian, annahu mukhtalitun bil khalqi, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bercampur, ya, menyatu dengan makhluknya, bukan itu. Fa inna hadza la tujibuhul lughatu, karena ini tidaklah sama sekali diharuskan oleh bahasa Arab. Jadi bahasa Arab tidak mengharuskan ma'a itu artinya bercampur, menyatu, enggak, atau dan seterusnya. Ya, enggak begitu. Enggak harus secara bahasa Arab. Wa huwa khilafu ma jama'a alaihi salaful ummah, juga perkataan bahwa Allah Subhanahu wa taala menyatu dengan makhluknya,
Itu menyelisih apa yang sudah diijma'kan, disepakati generasi salaf dari umat ini. Wa khilafu ma fatarallahu alaihi al-khalq, dan juga menyelisih fitrah yang telah Allah gariskan kepada para makhluknya. Fitrah kita tidak mengatakan Allah menyatu dengan kita. Fitrah kita Allah Subhanahu wa taala Maha tinggi. Balil qamaru ayatun min ayatillahi, boleh contohkan. Makhluk saja tidak mustahil. Kita yakini dia tinggi di atas kita dan dia di saat yang sama bersama kita. Tapi sekali lagi ini ya qiyas aulawi. Ya, makhluk saja kita tidak memustahilkan hal tersebut dan ini bukan sifat kurang. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala ya lebih tidak mustahil lagi baginya. Apa yang nampak mustahil bagi makhluk saja tadi, ya, tidak mustahil bagi Allah. Ya, dalam hal sifat-sifat mulia, yang bukan kurang. Maka begitu juga ini. Akhirnya, ya kata beliau, contoh bulan saja, salah satu dari tanda kekuasaan Allah, min asghari makhluqati, itu masuk salah satu makhluk Allah paling kecil. Huwa mawdu'un fis sama, dia di langit. Wa huwa ma'al musafir, tapi juga ya, dia tinggi, dia di ketinggian atau di atas langit, dia di atas atmosfer. Dan dia misal atmosfer bumi ya. Dan dia juga di saat yang sama bersama para musafir dan juga bersama orang yang bukan musafir, wa ghairul musafir, aina makan, dimanapun berada. Oh, subhanahu itu artinya gini, secara bahasa tidak mustahil. Ya, padahal dalam pembahasan sifat kita menyerahkan hakikah kaifiyahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya sering kita ya, wah, gimana? Enggak kebayang, dan memang enggak boleh dibayangkan. Aduh, bagaimana? Enggak boleh dibagaimanakan. Itu dalam sebuah sifat terkait Allah Subhanahu wa taala. Artinya makhluk saja kita ya tidak memustahilkan hal tersebut dan ini bukan sifat kurang. Ya bahkan Allah sebutkan di ayat Al-Qur'an banyak, hadis secara mutawatir dan seterusnya. Ala kulli hal, intinya ini contoh dan qiyas aulawi, walillahil matsalul a'la, Allah lebih tinggi daripada perumpamaan tersebut. Wa huwa subhanahu fawqal arsy. Allah Subhanahu wa taala di atas arsy. Raqibun ala khalqi, mengawasi makhluk-makhluknya. Muhaiminun alaihim, menjaga mereka. Muttaliun alaihim, memperhatikan mereka. Ila ghairi dzalika min ma'ani rububiyyati, dan selain itu dari makna-makna Rabb bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu hadzal kalami alladzi dzakarahu Allah, dan semua perkataan pembahasan ini yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, min annahu fawqal arsy wa annahu ma'ana haqqun ala haqiqatihi, semuanya benar sesuai hakikatnya. Ya, sesuai hakikatnya, bukan majaz. La yahtaju ila tahrif, tidak butuh ditahrif atau ditakwil. Walakin, akan tapi catat, kata Syekhul Islam, yusanu 'anil dhununil kadzibah, dijaga dari dugaan-dugaan yang tidak benar. Oh, berarti Allah, oh berarti tapi kita bayangkan, astagfirullah akhi, itu dhununul kadzibah. Allah Maha tinggi daripada itu, Allah Maha suci. Allah tidak serupa dengan makhluknya. Termasuk tidak serupa dengan apa yang Anda sangkakan di benak Anda. Walakin yusanu 'anil dhununil kadzibah. Dan kata beliau lagi, wa qad dakhala fi dzalika, dan termasuk juga dalam pembahasan ini mengimani al-imanu bi annahu qaribun min khalqi, mengimani bahwa Allah Maha dekat kepada makhluknya, kama qala subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, wa idza salaka 'ibadi 'anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Jika bertanya kepada engkau, wahai Nabi, hamba-hambaku bertanya kepada engkau tentangku, maka jawab, maka sungguhnya aku dekat. Aku Maha dekat. Aku menjawab doa orang yang berdoa. Jika dia berdoa kepadaku, maka hendaklah mereka memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka mendapatkan petunjuk. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi juga bersabda, innal ladzi tad'unahu aqrabu ila hadikum min 'unuqi rahilati. Sudah berlalu hadisnya. Bahwa sesungguhnya yang kalian seru, yang kalian berdoa kepadanya lebih dekat pada salah seorang di antara kalian daripada leher hewan tunggangannya. Wa ma dzikra fil kitabi wa sunnati min qurbihi wa ma'iyatihi, dan apa yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah dari maha dekatnya Allah, dari bersamanya Allah dengan makhluknya, dengan hamba-hambanya. La yunafi ma nadzkuru min uluwihi wa fawqiyati, tidak bertolak belakang dengan apa yang kami sebutkan dari kemahatinggian Allah. Fa innahu subhanahu laisa kamitslihi syai'un, karena Allah memang tidak serupa dengan makhluk suatu pun. Fi jami'i nu'ti, dalam semua sifatnya. Wa huwa aliyyun fi dunuwihi qaribun fi uluwi, Allah Maha tinggi dalam kemahadekatannya, Maha dekat dalam kemahatinggiannya. Kata Syekh Dr. Sultan Al-Umairi, pensyarah
akidah wasitiyah ini, dan memang saya sudah sebutkan juga bahwa rujukan penting dalam pembahasan kita adalah dua syarah, yaitu syarah Syekh Sultan Al-Umairi Al-Uqud Al-Zahabi dan syarah Syekhuna Dr. Khalid Al-Muslih dalam buku beliau Syarah Al-Aqidah Al-Wasitiyah min Kalami Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, di mana Syekh Sultan Al-Umairi menyatakan bahwa la na'lamu haqiqatal uluwil ilahi. Kita tidak mengetahui hakikatnya bagaimana, hakikatnya kematinggian Allah Subhanahu wa taala. Wala haqiqatal qurbil ilahi. Juga kita tidak tahu bagaimana hakikatnya kemadekatan Allah. Ya wajar kalau kita, kok bisa ya? Kita enggak tahu hakikatnya. Serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan penting ingat bahwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini akidah wasitiyah ini sudah dibacakan di depan para ulama yang menyelisih, yang banyak di antara mereka menyelisih Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Bahkan diisukan sebelumnya ini buku menyimpang, maka Syekhul Islam disidang dan dibahas buku ini 3 sesi, dan akhirnya mereka menerima akidah ini. Akidah ini dinyatakan, kata Al-Hafidz Ibnu Rajab, sunniyah salafiyah. Kata Imam Al-Hafidz Al-Zahabi, mu'taqadun salafiyun jayyid. Kata Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir, ittafaqu ala qabul aqidah. Sepakat mereka menerima. Nah, di antara yang ditanyakan sebetulnya ke Syekhul Islam adalah tentang mengimani hadis-hadis sifat sahih zahirnya dan menafikan, menolak bagaimananya, dan menolak juga meniadakan, menafikan ini kesurupan Allah dengan makhluknya. Kata beliau, idzil kalamu fi sifati farun 'ala kalam fi dzat yuhtada fihi hadzwah. Karena pembahasan tentang sifat Allah semua seperti pembahasan tentang zat Allah. Persis. Wa ittaba'u fihi mithaluh. Kita ikuti aturannya. Fa idza kana itsbatu dzati itsbata wujudin la itsbata takyifin, maka sebagaimana kita semua sepakat mengimani menetapkan zatnya Allah, menetapi itu isbat zat adalah isbat wujud, menetapkan keberadaannya, bukan menetapkan bagaimana zatnya. Fakadzalika isbatu sifati isbatu wujudin la isbatu takyifin. Begitu juga isbat terhadap sifat, mengisbat menetapkan keberadaan sifat tersebut, bukan menetapkan bagaimananya. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita akan lanjut lagi di pertemuan-pertemuan mendatang. Semoga Allah memberikan taufik pada kita agar beriman dengan yang benar sesuai dengan apa yang diimani oleh Rasulullah SAW, para sahabat, para tabi'in, tabi'in, dan ulama-ulama yang mengikuti mereka semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.